hari ini saya ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mengenal dunia trading, baik binary option atau forex, crypto dan lain sebagainya. Besar harapan saya masyarakat Indonesia bisa memaafkan semua kesalahan saya. Doni Salmanan panen kecaman netizen karena laganya yang santai saat meminta maaf. Selain umbar senyum saat pakai baju orange, Doni Salmanan juga jadi sorotan karena memasukkan tangan ke saku celana ketika meminta maaf. Selain itu, Doni Salmanan juga bersikap sopan dan santai ketika bersalaman dengan pihak polisi. Ia juga sempat mengungkap permintaan maaf saat dihadirkan di Mabes Polri 16 Maret 2022. Sayangnya meski meminta maaf, Doni Salmanan dicurigai tak merasa bersalah. Ia dikecam karena terciduk pamer gaya tangan dimasukkan ketika meminta maaf saat jumpa pers 16 Maret tersebut. Sementara itu, pakar ekspresi Joyce Manurung sempat menganalisa kelakuan Doni Salmanan. Joyce tak menampik Doni Salmanan memiliki self-control yang kuat. Di sisi lain, bahasa tubuh Doni Salmanan juga bisa jadi pertanda kalau ia sedang defensif. Selain Joyce, Kirdi Putra juga ikut menganalisa ekspresi Doni Salmanan ketika meminta maaf. Di sisi lain, Doni Salmanan bukan satu-satunya yang dihujat. Dinan Fajrina juga dibully, isu menikung mantan pacar demi mengejar harta Doni Salmanan. Sejauh ini rumor tersebut memicu pro dan kontra. Sebagian percaya, namun beberapa pihak menyebut jika Dinan Fajrina dan ex-kekasih yang seorang dokter sebenarnya sudah putus ketika Doni Salmanan datang mendekat. Diketahui kasus dugaan penipuan berkedok trading binary option aplikasi Quotex yang menyeret nama influencer sekaligus Crazy Rich Kota Bandung, Doni Salmanan hingga kini masih terus bergulir. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Asep Edi merilis keterangan baru. Asep Edi mengatakan bahwa tersangka kasus dugaan penipuan trading ilegal itu tetap cuan atau untung dari anggota atau member baik yang menang maupun kalah. Namun persentase keuntungan yang diterima Doni Salmanan pun berbeda. Dalam kanal YouTube tersebut, ia membuat konten memamerkan profit dari trading Quotex. Asep Edi menilai bahwa sikap pamer yang dilakukan oleh Doni Salmanan bertujuan untuk meyakinkan masyarakat yang menonton YouTube tertarik bergabung bermain trading melalui aplikasi Quotex. Di sisi lain, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga akan memeriksa 5 public figure terkait kasus dugaan penipuan berkedok trading Quotex dengan tersangka Doni Salmanan. Adapun kelima public figure itu diketahui berinisial MA, DM, MK, MR, dan DS. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan bahwa kelima public figure tersebut akan dipanggil pada Jumat 18 Maret dan Senin 21 Maret mendatang. Kemudian yang kedua, saya ingin juga memohon doanya kepada teman-teman semuanya di seluruh masyarakat Indonesia ini agar sanksi terhadap saya bisa diringankan. Kemudian juga untuk masyarakat Indonesia untuk berhati-hati agar tidak sama trading yang ilegal. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.